Simulasi kasus klinis pada semester 10. Simulasi kasus klinis adalah salah satu metode pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan klinis mahasiswa kedokteran secara komprehensif sebelum mereka menghadapi pasien nyata. Pada semester 10, mahasiswa kedokteran memanfaatkan simulasi kasus klinis untuk memperkuat keterampilan diagnosis, pengambilan keputusan, komunikasi dengan pasien, dan penerapan intervensi medis berdasarkan skenario klinis yang menyerupai situasi nyata. 1. Pengertian simulasi kasus klinis. Simulasi kasus klinis adalah proses pembelajaran berbasis skenario di mana mahasiswa kedokteran diberikan situasi klinis yang dirancang untuk meniru kondisi nyata di dunia medis. Dalam simulasi ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi masalah kesehatan pasien, menganalisis gejala dan tanda-tanda klinis, membuat diagnosis yang tepat, menentukan rencana manajemen yang efektif, berkomunikasi dengan pasien dan tim kesehatan secara profesional. 2. Tujuan simulasi kasus klinis A. Pengembangan kompetensi klinis, kemampuan diagnosis, menganalisis gejala dan hasil pemeriksaan untuk membuat diagnosis yang akurat. Manajemen klinis, menentukan rencana pengobatan yang berbasis bukti, dan mempertimbangkan kondisi pasien. Pengambilan keputusan, mengembangkan keterampilan dalam memilih intervensi yang tepat di bawah tekanan waktu. B. Meningkatkan keterampilan non-teknis komunikasi efektif. Belajar berkomunikasi dengan pasien, keluarga, dan tim kesehatan. Kolaborasi tim, melatih kerjasama dalam tim multidisiplin untuk memastikan pelayanan kesehatan optimal. Empati dan etika medis, mengaplikasikan nilai-nilai profesionalisme dalam menangani pasien. C. Mengurangi kesalahan di dunia nyata. Simulasi memberikan kesempatan untuk belajar dari kesalahan dalam lingkungan yang aman tanpa risiko membahayakan pasien. 3. Komponen simulasi kasus klinis. Simulasi kasus klinis terdiri dari beberapa komponen yang dirancang untuk menciptakan pengalaman belajar yang realistis. A. Skenario klinis. Skenario dirancang berdasarkan kasus medis nyata, seperti pasien dengan demam tinggi, nyeri dada, atau trauma fisik. Dapat melibatkan kondisi akut, kronis, atau situasi darurat. B. Penggunaan simulator atau pasien standar. Simulator medis, alat simulasi canggih seperti manekin yang dapat meniru tanda-tanda vital, respons fisiologis, dan kondisi medis tertentu. Contoh, simulator untuk prosedur resusitasi jantung paru, CPL, atau intubasi. Pasien standar, standardized patients. Aktor yang dilatih untuk memerankan pasien dengan kondisi medis tertentu. Membantu mahasiswa berlatih keterampilan komunikasi dan pemeriksaan fisik.
C. Pengawasan dan umpan balik simulasi diawasi oleh dosen atau dokter pembimbing yang memberikan umpan balik langsung setelah sesi simulasi. D. Evaluasi kinerja mahasiswa dinilai berdasarkan aspek teknis, diagnosis dan manajemen klinis, dan non-teknis, komunikasi dan kerja sama tim. 4. Tahapan simulasi kasus klinis. Simulasi kasus klinis pada semester 10 biasanya dilakukan dalam beberapa tahapan berikut. 1. Orientasi mahasiswa diberi pengantar tentang skenario, tujuan pembelajaran, dan peran mereka dalam simulasi. Contoh, penjelasan bahwa mahasiswa akan menghadapi pasien dengan gejala nyeri dada akut. 2. Pelaksanaan simulasi. Mahasiswa menjalankan tugas mereka sebagai dokter dalam situasi yang meniru kondisi klinis nyata. Contoh kegiatan: melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, memesan pemeriksaan penunjang seperti EKG atau tes darah, menentukan diagnosis dan rencana pengobatan. 3. Debriefing setelah simulasi selesai. Pembimbing memberikan umpan balik tentang kinerja mahasiswa. Mahasiswa diajak berdiskusi mengenai langkah-langkah yang sudah dilakukan, kesalahan yang terjadi, dan solusi untuk perbaikan. 4. Evaluasi dan refleksi. Mahasiswa diminta untuk merefleksikan pengalaman mereka, belajar dari kesalahan, dan merencanakan langkah perbaikan di masa depan. 5. Jenis-jenis simulasi kasus klinis. A. Simulasi kondisi akut fokus pada penanganan kasus darurat seperti serangan jantung, shock anafilaksis, atau trauma kepala. Melibatkan tindakan cepat dan tepat dalam kondisi kritis. B. Simulasi penyakit kronis. Menangani pasien dengan kondisi seperti diabetes mellitus, hipertensi, atau penyakit ginjal kronis. Berfokus pada manajemen jangka panjang dan pengendalian komplikasi. C. Simulasi prosedur medis. Mahasiswa dilatih melakukan prosedur tertentu seperti venipunkture, pemasangan kateter, atau intubasi endotrakeal. D. Simulasi komunikasi. Mahasiswa berlatih memberikan informasi medis kepada pasien, menjelaskan diagnosis, atau menyampaikan kabar buruk, breaking bad news. 6. Contoh skenario simulasi kasus nyeri dada akut. Pasien datang dengan nyeri dada yang menjalar ke lengan kiri dan sesak napas. Mahasiswa diharapkan melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, memesan pemeriksaan EKG, mengidentifikasi infak miokard akut, dan memberikan terapi awal, nitrogliserin, oksigen, aspirin. Kasus demam pada anak-anak usia 5 tahun datang dengan demam tinggi selama 3 hari dan ruam di tubuh. Mahasiswa diharapkan mengidentifikasi kemungkinan demam berdarah atau campak, menentukan pemeriksaan penunjang seperti tes darah lengkap,
Memberikan rencana perawatan berdasarkan diagnosis. 7. Manfaat simulasi kasus klinis meningkatkan kepercayaan diri, memberikan pengalaman langsung sehingga mahasiswa merasa lebih siap menghadapi pasien nyata. Meminimalkan risiko pada pasien nyata, mahasiswa dapat belajar dari kesalahan tanpa risiko membahayakan pasien. Pengembangan keterampilan multidimensional mengintegrasikan pengetahuan teoretis, keterampilan teknis, dan kemampuan komunikasi. Evaluasi progresif mahasiswa dapat dievaluasi secara objektif, sehingga memudahkan identifikasi area yang perlu diperbaiki. 8. Tantangan dan solusi dalam simulasi kasus klinis. Tantangan keterbatasan fasilitas. Tidak semua institusi memiliki simulator atau pasien standar yang memadai. Kekakuan mahasiswa. Beberapa mahasiswa merasa canggung saat berhadapan dengan simulasi. Keterbatasan waktu simulasi seringkali tidak cukup untuk mendalami kasus secara menyeluruh. Solusi investasi dalam teknologi, mengembangkan pusat simulasi dengan alat modern. Latihan berulang, memberikan kesempatan simulasi yang lebih sering untuk meningkatkan kenyamanan mahasiswa. Peningkatan dukungan dosen, pembimbing diharapkan memberikan panduan yang lebih mendalam. 9. Kesimpulan simulasi kasus klinis pada semester 10 adalah metode pembelajaran yang sangat penting untuk mempersiapkan mahasiswa kedokteran menghadapi dunia klinis nyata. Dengan simulasi ini, mahasiswa dapat mengasah keterampilan teknis dan non-teknis dalam lingkungan yang aman dan terkendali. Melalui skenario yang realistis, mahasiswa belajar bagaimana mendiagnosis, mengelola, dan berkomunikasi secara efektif, menjadikan mereka lebih kompeten dan percaya diri saat menghadapi pasien di masa depan.